semua dikali min, jadi ini plus, jadi min, jadi min. Ya. Tambah dengan min 1. Ya. Dengan faktor integrasi itu adalah mu t sama dengan eksponensial dari integral min 2 dt sama dengan eksponensial min 2 t. Nah, ya, periodenya cara sama, nanti tinggal dikembalikan ke y. Oke, selanjutnya ya. Jadi dengan mengalihkan faktor integrasi, ya, diperoleh itu adalah min min ini min 2t dikali 2 min 2 t dikali u sama dengan min 2t. Biasa kan ya, masih ingat ya, ini gabungkan, tapi faktor integrasinya dikali u, ya, diferensial terhadap t, ini min 2t. Jadi kemudian kita integralkan ini menjadi min 2t u, ya, sama dengan integralnya ini saya keluarkan min 2t dt, ya, maka diperoleh ini adalah 1/2 ya, 1/2 min 2t plus konstanta. Ini masih min 2t dikali u, berarti u-nya atau lengkapnya ut sama dengan dibagi ini, hasilnya tinggal tengah dan ditambah t dari 2t kan dibagi ya, jadi plus di sini. Nah, ini selesai u-nya. Kemudian kembalikan atau transformasikan kembali ya, transformasikan kembali ke YT, ya, dimana di sini bahwa UT sama dengan 1/YT. Jadi ya, maka di sini sudah diganti bahwa UT sama dengan YT, jadi 1/YT, ya, ini dari mana ini kira-kira? Ya, dari definisi yang tadi. Ini itu sama dengan super Y, ya. Nah, di sini sama dengan 1/2 plus PE2T. Berarti YT-nya adalah, kita kembalikan, 1/2 plus PE2T. Selesai itu jawabannya. Ya, itu kalau bentuknya Bernoulli. Sekali lagi, jadi diganti U-nya, ya, diganti Y menjadi U, didefinisikan, ya, kemudian disubstitusi ke persamaan aslinya, semua harus bentuknya adalah U, tidak boleh ada Y. Ya, ketika ada Y-nya silakan nih, ya silakan bisa dibagi Y kuadrat atau bisa dibagi Y saja, silakan, sama saja. Yang pasti adalah ini adalah semuanya harus hilang, pasti bisa hilang, ya, selama U-nya definisi adalah super Y. Kalau U-nya bukan super Y, kemungkinan besar itu tidak bisa hilang nilai variabel Y di halaman yang terbaru ini. Ya. Setelah U-nya hilang, ternyata bentuknya seperti PDB yang sebelumnya, di mana kita bisa menggunakan faktor integrasi ini dengan cara yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh UT-nya sekian. Nah, dari sini kembalikan U-nya adalah super Y katanya, ganti U-nya adalah super Y, ya, maka U-nya tinggal dibalik ya, 1/Y sekian, berarti Y adalah supernya, gitu kan. Nah, beres. Itu adalah bentuk Bernoulli, ya. Nah, kemudian apabila diketahui nilai awal Y0 sama dengan
akan berapa ya? Y0-nya bentar. Bahkan 1 aja deh. 1. Ya. Jadi, tambahkan solusi khususnya adalah ya, berarti kan ketika T-nya 0 ya, berarti sama dengan 0, Y0 sama dengan ini semua diganti 1 per tengah plus E dari 2 dikali 0, katanya sama dengan 1 Y0 nya ya, maka ini adalah 1 per tengah ditambah C dengan 1 ya kan ya, berarti kita cari C ini, kita cari C nya 1 sama dengan setengah plus C, jadi kita peroleh C nya sama dengan tengah, maka diperoleh solusi YT nya dari persamaan PDB Bernoulli yang sudah kita definisikan di atas, yang C nya adalah tengah ya, ini sama dengan 1 per tengah plus tengah E2T. Mau sederhanakan? Boleh, silakan. Dikali setengah semua. Saya katakan semua ya. Tengahnya dikeluarkan. 1 plus E2T. Tengah pindah ke atas, jadi 2 kan? 2 per 1 plus E2. Nah gitu. Ini adalah solusi khususnya. Harus diketahui nilai awal jika ingin mencari solusi khususnya. Oke, sampai sini ada mau tanya? Paham kan? Sebelum saya lanjut ke metode berikutnya. Oke, paham ya? Baik. Kemudian metode berikutnya. Metode paksa. Ya, misal kita peroleh atau diketahui ya, misal diketahui yaitu persamaan diferensial biasa berbentuk 2x tambah y kuadrat tambah 2x y kuadrat dengan 0 gitu ya. Ini kita ambil yang mudah dulu ya, jadi bentuk seperti ini supaya bisa lebih memahami cara menggunakan metode asal. Oke, dari persamaan tersebut ya, dari persamaan ini ya, dari persamaan tersebut ya, dapat kita definisikan ya, fungsi, yaitu anggap fungsi seperti ini. Nah, ini adalah kita masuk ke parsial nih ya. Kenapa ini pengulangan saja PDP itu nanti semester 5 lebih detailnya. Itu cara mencari solusi PDP. Tapi kalau di sini sekarang hanya menggunakan turunan parsial saja, jadi nggak masalah ya, kita akan susah. Oke, misalnya kita definisikan ini, misal ya, kita definisikan ya, sama dengan x kuadrat bertambah x y kuadrat, gitu ya, yang memiliki sifat turunan ya, coba kita turunkan terhadap x dan terhadap y ya, terhadap x ya, ini adalah pakai do di sini. Kalau parsial, kalau ada pakai do ya. Ini adalah do x ya. Terus kamu apa? Turunkan terhadap x, apa hasilnya? Ini jadi 2x, ini menjadi 2xy ya, berarti y dianggap konstanta ya. Ini sama nih ya, 2x plus 2x. Kemudian ya, terhadap y
Apa hasilnya? Coba cek. Sebentar. Ini terhadap X. Oh, salah. Nah, terhadap X ya. Ini X berarti konstanta. Harusnya ini saya ganti atau saya ubah menjadi bukan terhadap X, 2X, dan terhadap X ini adalah produk. Nah, ini. Sedangkan terhadap Y berarti ya X-nya adalah konstanta. Jadi anggap ya. Jadi ini adalah saya tulis tuh. Y, ini apa sih ya? Tuh Y sama dengan ini jadi 0, dengan konstanta ini menjadi 2XY. Ingat, ya fokus Y aja. Apa tuh Y kuadrat? 2 ya kan? 2Y tapi masuk X di sini berarti 2XY. Nah, agak sama. Ya. Nah, dari sini ya, dengan kata lain persamaan ini ya, persamaan ini adalah pertama deh, sama 1 dapat dinyatakan dengan apa ini? Ini adalah si, sudah saya singkat ya, saya hapus X, Y ditambah ini kan, ini si Y di aksen ya, aksen itu adalah bukannya terhadap X, adalah dy X. Nah, oke, kalau kita bicara X sama Y biasanya Y bergantung X atau T dengan Y bergantung T ya, ini kan gitu ya, meskipun tidak penjelasan gitu ya, Y adalah YX, X-nya adalah tetap X, itu variabel terikat, variabel tergantung T sama kan ya, berarti sama dengan 0 ya kan. Nah, ini ternyata turunan penyingkat ini itu adalah turunan dari dari D C terhadap X gitu, kebayang nggak? DC sama X ya, coba turunkan terhadap X ya, C-nya kan pertama jelas C terhadap X, yang kedua turunkan terhadap Y karena C ini dia bergantung X dan Y. Kalau berarti kalau ada 2 ya, pertama turunkan terhadap X, ini aturan rantai, aturan perkalian ya, berarti C X ditambah turunkan terhadap Y, makanya do C do Y. Nah, perkalian karena Y juga bergantung terhadap X, maka dikalikan dy dx gitu ya. Ini sama dengan 0 ke bawah 4 dan berarti artinya apa ya, di sini dc dx-nya ya sama dengan d, apa sih fungsinya? Fungsinya itu adalah ini deh, x kuadrat plus xy kuadrat plus x y kuadrat dx sama dengan 0 ya, diintegralkan berarti kan si x, y sama dengan ini ya, x kuadrat plus xy kuadrat sama dengan konstanta itu kan ya. Kalau turunan adalah 0 berarti integral adalah konstanta begitu ya. Oke, selesai nih ya, dapat C adalah C. Ambil contoh. Oke, kalau misalkan atau gini deh, sebentar. Di sini ada slot ya. Oh ya, kita gunakan pemisalan aja dulu ya. Jadi ya, kalau kita lihat di sini bentuknya dari sini ya, kita akan bentuk menjadi seperti ini. Tapi misalan ini kita misalkan
ya. Oke. Kita misalkan ya, bahwa D pendek do C do X ini itu adalah M ya, X, Y ya. Kemudian do C do Y ini kita misalkan sama dengan N X, Y. Nah, agar keduanya sama, maka ya M harus bukan terhadap Y, M bukan terhadap X. Ya, jadi mana ini ya. Maka ini ya, ini M harus turunkan terhadap X atau gimana menurut saya enakannya. Jadi ya, dosi kuadrat sudah pernah ini belum? Order kedua udah di awal masalah ya kayak gini, dosi kuadrat do X ya do Y turunkan terhadap Y, berarti kan ini kan ya saya tuliskan do Y kan, berarti M Y X, Y ini notasinya ya. Kemudian ini ya, dan dosi do Y ini saya turunkan terhadap X ya, sama dengan N X X, Y. Kenapa yang M turunkan terhadap Y, N turunkan terhadap X? Supaya sama, ini kan sama artinya. Mau dibalik-balik bukan nggak salah. Misalkan yang pertama saya turunkan terhadap X, berikutnya terhadap Y. Ya, X dulu baru Y. Itu sama juga dengan Y dulu, kemudian X gitu. Ya, ini kan sama. Ya, ini kan sama. Sama dengan artinya, maka MY X, Y harus sama dengan MX X, Y. Gitu ya. Oke, sekarang ini deh. Ada contohnya ya. Yang tadi berarti ya. Coba semua cek dulu sebentar di bukunya. Ya, saya cek dulu. Nah, ini ada nih. Oke. Oke, lanjut. Sebagai contoh, diketahui PDB Y cos X ya ditambah 2X dikali eksponen Y ya ditambah sin X tambah X kuadrat eksponensial dari Y min 1 ya dikali Y aksen sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini berarti ya bentuknya adalah ini kita anggap sebagai M X, Y. Ini berarti sebagai N X, Y. Gitu ya. Dari mana? Bentuknya seperti ini. Nah, ini kayak ini. Ini adalah M, ini adalah N. Ya. Oke, jadi yang tanpa ada Y aksen itu adalah M, ini adalah N. Kemudian kita turunkan. Ya. Maka MY adalah turunkan M terhadap Y. Cos X ya ditambah tetap ya 2X eksponensial Y. Dan NX turunkan terhadap X. Siapa? Sin X jadi cos X. Ya, ini menjadi 2X itu kan ditambah ya ditambah 2X Y. Ini habis. Ternyata ini sama. MY sama dengan NX. Ya, yang artinya
PDB di atas berbentuk eksak. Nah, gitu kira-kira. Ya, kalau eksak gimana caranya? Ya tadi dengan cara yang sebelumnya, ya, bahwa oke, kalau ini, nah kita ambil berapa di sini? Ini harus bolak balik ya. Ini kalau nggak ambil itu nggak nyaman. Jadi ini ya, nah ini do si do x, ya ini adalah m-nya. Nah, di sini, nah ini dia. Nah, do si do x sama dengan m. Tuh. Nah, ya, do si do m do si do x sama dengan m. Nah, cek lagi do si do x sama m, betul ya. Nah, di sini kemudian MY-nya, bentar, saya udah lupa. MY, ya betul. Dosi 2X sama dengan M. Betul. Ya. Oke, dosi 2X sama dengan M. M apa? Kita ambil ya. Sama dengan Y cos X ditambah 2X eksponensial Y. Dari sini ya. Oke. Terus dari sini kan kita mencari C, ya. Tujuan kita sekarang mencari persamaan C-nya, X, Y. Ini akan kita cari. Dari mana? Jadi katanya do C do X sama dengan M, ya kan? Nah, berarti C-nya, C X, Y sama dengan, berarti kan kita akan mencari integralnya. Integral Y cos X ditambah 2X eksponensial Y dx, gitu kan ya. Berarti sama dengan turunkan, integralkan terhadap X. Cos, kalau turunkan terhadap, diturunkan menjadi cos min sin, jadi integral sin, ya. Jadi Y sin X. Ditambah ini menjadi X kuadrat eksponensial Y plus C. Gitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian di sini, nah ini agak sedikit beda. Kenapa? Di sini kan C, ya, X, Y. Artinya C mengandung X dan mengandung Y. Kalau misalkan dx, ya kan, ini kan persis biasa kan ya. Tapi kalau di parsial, ya, persamaan parsial, ini sebaiknya jangan pakai C, tapi suatu fungsi. Ya, misalkan fungsi G, Y. Begitu. Coba kita turunkan ya. Y sin X jadi apa? Y cos X, sesuai. Ini kita turunkan menjadi apa? 2X kali eksponensial Y, sesuai. Ini apa turunannya? No kan? Turunkan terhadap X. Ya, makanya ini jadi GY. Kalau di sini DY berarti menjadi GX, gitu kira-kira. Ya. Oke, sambil dulu ya. Kemudian nilai dari yang berikutnya, dosi do Y. Apa dosi do Y? Dosi do Y sama dengan N tadi sini, ya, di atas definisi ini, ya. Maka dari sini N itu sendiri sama dengan ini sin X. Sebentar. Kalau begini harusnya jadi nanti balik. Oke. Nah, dari sini kemudian kita ambil kalau misalkan saya temukan terhadap X, cos X, bentar ya. Kalau saya bahas terus dulu, saya bisa menjelaskan dulu. Kalau saya buatkan begini,
Ini adalah sin X tambah X kuadrat Y min 1. Ya, berarti kalau dengan cara yang sebelumnya si X, Y, nah ya, integral sin X tambah X kuadrat Y min 1 DY, ya, begini hasilnya cocok kan. Oke, ini sama dengan berarti sin X itu turunannya terhadap Y habis, ya, ini tetap X kuadrat Y ini habis sorry integral. Oh ya, sorry, bukan turunan ya. Kalau integral berarti muncul Y sin X tambah eksponensial tetap X kuadrat Y min Y, ya, kemudian plus dx. Itu jangan G lagi, anggap G1 G2 deh, G1 G2. Nah, coba deh, kalau dari sini cocok nggak? Sin X di Y, kalau saya turunkan terhadap Y, oh ya, tunggu. Ini 100 dulu ya. Nggak begini ternyata. Masih tuh. Oh, sudah maksimal. Tahan dulu nih. Ini dia share dulu. Oke. Nah, hasil gini. Sekali lagi. Coba. Si coba terhadap X adalah M. Dapat C-nya. Dari sini, kita turunkan terhadap Y. Do, si, do, Y. Berarti kita turunkan terhadap Y. Ini adalah sin. Dulu. Ini adalah sin X. Do ya. Turunkan terhadap Y. Turunkan lagi. Plus X kuadrat Y plus G aksen Y sama dengan N apa? Yang di atas tadi, itu adalah ini. Sin X plus X kuadrat Y min 1. Ya, artinya G aksen Y ini adalah min 1. Ya, di aksen min 1 berarti G-nya berapa? Berarti integral terhadap Y itu adalah min Y, gitu kira-kira. Ya, min plus C boleh sama aja. Ya, karena nanti C akan diganti. Ya, nah dari sini maka kita peroleh, ya, ini berarti menjadi min Y. Jadi, ya, kita peroleh bahwa X, Y sama dengan Y sin X plus X kuadrat Y plus 1 plus. Singkat diandu. Oke. Ya, sin Y plus C. Sedangkan si X, Y sama dengan C dari mana? Dari ya, dari saya buat 2 bintang. Dari 1, 2. Maka C sama dengan C1, biar beda ya.
sin x plus x kuadrat Y min Y plus C1. Ya, sama persanta kita gabungkan. Maka solusi implisitnya yaitu adalah Y sin X tambah X kuadrat Y min Y sama dengan C0 gitu aja. Ya, dimana C0 adalah konstanta. Ya, nah dari sini kita tahu solusinya. Solusinya berupa Y, tapi bukan Y sama dengan, itu kan eksplisit. Nah, khusus kasus ini ya, eksak ini, itu pada umumnya bentuknya adalah berupa persamaan implisit, ya, dimana Y-nya belum sama dengan. Nah, ini solusinya. Kira-kira begitu. Harusnya lebih banyak ini ya, banyak soal-soal ini ya, tambahan ya. Coba deh, sampai sini gimana? Coba yang Bernoulli dulu deh. Yang Bernoulli ada yang tanya nggak kira-kira? Kayak, nah eksaknya. Saya coba di sebentar ya. So tadi agak terbata-bata ya. Takutnya malah tidak mengikuti dari awal. Jadi gini, untuk metode eksak ya, ini syaratnya. Jadi syarat bahwa kita bisa menggunakan metode ini adalah antara ini ya, dua suku pertama dengan suku yang berhimpitan dengan reaksen ya, itu ketika diturunkan itu sama, yang satu terhadap Y, yang satu terhadap X. Contohnya langsung sini aja, ini ada contoh seperti ini ya, bentuknya harus yang seperti ini saja ya, dengan ada yang pengalir dengan reaksen itu aja. Ya, ini yang berarti adalah M. Sedangkan ini adalah M. Nah, yang M itu harus turunkan terhadap X. Ya, sedangkan M harus ada Y. Sedangkan N terhadap X. Jadi tergantung, kalau misalkan pakai T sama Y, berarti ini MY, ini adalah MT. Ketika M turunkan terhadap Y dan M terhadap X gitu ya, maka dia harus sama. Oh, kalau sama berarti bentuknya eksak. Berarti bisa kita cari solusinya menggunakan angka di bawah ini. Gitu ya. Oke, dia sama. MY sama dengan MX. Hasilnya sama persis. Maka langkah pertama itu adalah kita ambil ya, bahwa bukan kita ambil, kita akan cari C-nya sebagai bantuan gitu ya. Dimana kalau do C do X itu sama dengan M. Dari mana? Sudah dijelaskan secara umum ya, bahwa bentuk dari ini ya, do C do X-nya itu adalah M. Ya, jadi bentuk ini adalah do C do X, ini adalah do C do Y gitu. Ya, ini adalah do C do X. Berarti kita tuliskan bahwa do C do X ini sama dengan M. Ya. Oke, apa itu M? M kan sudah ada ini, Y cos X plus 2X eksponensial Y ini. Maka ya, karena tadi tujuan kita mencari C, berarti otomatis kan seperti diferensial. Diferensialnya segini. Berapa C-nya? Dari integral. Terhadap apa? Terhadap X. Nah, ini kira-kira. Integral bisa dia ini semua. Berarti selain X itu dianggap konstanta. Dianggap aja angka. Y karena satu, anggap aja. Ya. Fokus ke cos X. Apa cos X? Integral adalah sin X. Nah, kalau misalnya tinggal ikut kan ya. Tetap ini. Eksponensial juga sama, dia tidak berubah ya, eksponensial Y tetap ya, tapi untuk 2X-nya karena dia diintegralkan menjadi X kuadrat. Nah, kenapa bukan plus C? Nah, ini khusus ya, PDP bersama diferensial parsial ya, dasarnya itu adalah ketika dia diintegralkan terhadap X, berarti ya penjumlahannya bukan konstanta, mereka fungsi selain X tadi itu adalah Y. Kalau bingung gini aja, coba ini turunkan, nah terhadap X nanti hasilnya adalah ini gitu.
Apa turunan Y sin X? Kalau sin X adalah cos X sesuai. Apa turunan ini terhadap X ya? Berarti ini adalah tetap. Jadi adalah menjadi 2X. Bukan terhadap X. Ini kan Y semua isinya. Ya, ini ada X otomatis 0. Sesuai. Gitu. Ya. Oke, dapat. Cari isinya dapat C seperti ini. Ya. Kemudian kita akan cari Y-nya. Nanti sudah dapat seperti ini, tapi masih belum sempurna. Kita akan cari Y. Karena masih sembarang. Gimana caranya? Yang pelajaran tadi, tapi hasil yang tadi ini kita turunkan terhadap Y. Kenapa? Karena rumusnya kita ketahui bahwa do si do Y sama dengan N. N ambil peran berikutnya. Berarti turunkan terhadap Y. Turunkan terhadap Y semua. Nanti hasil adalah N, gitu kan ya. Oke, turunkan apa hasilnya? Y berarti kan 1 sin X. Terhadap Y, tetap Y ini ya. Y X kuadrat Y. Plus terhadap Y ini, bukan 0 berarti Y aksen. Karena turun dari Y. Ya, Y aksen Y. Nah, tadi katanya sama dengan N. N itu apa? N itu adalah yang menempel dengan Y aksen ini N-nya. Itu adalah ini sin X plus X kuadrat Y. Nah, kalau metode eksak pasti sama. Ini awal sin X-nya sama, ininya sama, tinggal Y aksennya yang sama dengan min 1 otomatis, gitu kan? Berarti kita peroleh Y aksen Y sama dengan min 1. Berarti G-nya gimana? Berarti integral terhadap Y. Ya, ini bukan fungsi GX ya. Kenapa? Karena ini adalah G itu hanya mengandung Y saja, bukan X, Y. Berarti PDB, bukan BDP, bukan parsial. Makanya plus C. Tinggal disubstitusi dapat ke sini. Ya, kita peroleh ya. C-nya itu adalah seperti ini. Ya, sedangkan C itu sendiri adalah C dari mana? Dari penurunan rumus sebelumnya bahwa C itu sama dengan C. Pasti C, karena ini adalah bentuk umum dari metode eksak. Ya, tinggal ganti C. Nah, ini adalah C sama-sama konstanta digabungkan menjadi anggap aja C mau namanya. Ya, selesai. Ini adalah solusi dari persamaan ini. Ya, tapi solusinya masih bentuk implisit seperti ini. Begitu kira-kira. Ya, kalau cari gimana caranya? Bisa nggak cari? Bisa, asalkan ada nilai awal. Ya, ketika ada konstanta ini, semua bisa dicari asalkan ada nilai awal seperti yang sebelumnya. Itu ini. Ini dapat solusinya, berdoli yang tadi ya. Kemudian DC-nya. Ketika kita tambahkan kondisi yang lain, yaitu adalah adanya nilai awal, di mana Y0 sama dengan 1, ya, berarti kita bisa mencari nilai konstanta C-nya. Ketika dapat C-nya sama dengan setengah, ini kayaknya ini, sebentar. Itu ya, ketika setengah tinggal di substitusi ke sini. Dapat Y-nya. Gitu ya. Sama seperti ini. Channel bisa dicari, ya, ketika nilai Y0-nya juga diketahui. Gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya dipahami nggak kira-kira? Sambil baca aja ya, coba nanti di sini ada beberapa latihan kali ya kayaknya. Nanti coba deh kalau saya share screen yang di sini. Nah, yang di sini ya. Coba kita cek. Nomor 1 eksak gak nih? Coba, siapa yang mau coba jawab? Alfa mau coba jawab? Ini adalah M-nya. Kelihatan nggak nih? Ini adalah M-nya. Ya,
Ini adalah N-nya. Afan mau coba jawab, apakah ini eksak? Coba diselesaikan dulu, Pak. Sampai tadi Mbak, ini, nggak usah mandiri lagi nih. Apakah ini eksak atau tidak? Silakan. Ini kan M ya. Ini kita turunkan terhadap apa ini? X atau Y tadi? Terhadap Y. Y, 0 ya. Terhadap X. hasil apa? Hasilnya 0, iya. Ya, berarti sama kan? Oh, berarti ini adalah X bisa kita selesaikan. Oh iya. Ya. Sama seperti ini. Ini terhadap Y, ada nih, berarti min 2X. Ini terhadap ini terhadap X, min 2X juga, berarti eksak juga. Gitu. Sehingga tidak pakai ini semua eksak, atau ada yang tidak eksak. Kalau tidak eksak, ya, artinya MY tidak sama dengan MX, itu ada cara lain, ya, menggunakan lagi-lagi faktor integrasi yang akan kita bahas di pekan selanjutnya. Ya, tapi paling tidak ini sudah mengetahui mana eksak, mana yang tidak eksak. Ya, oke. Coba deh, ya, kita coba bareng-barengnya sekali lagi ya. Silakan saya coba yang mudah aja deh, biar kamu diikuti ini ya. Ini kalau bisa di capture. Oke, 2X tambah Y, 2X tambah 3, 2Y min 2. Coba. Contoh kedua. Akan share lagi. Contoh 2. Contoh yang kedua. Ya. Jadi apa? Kalau dia sama dengan 0 nggak ini ya. Nanti dia konstan lebih sangat mudah. Atau gini yang kedua. Enggak. 2, 3 bisa dikot 3. Oke. Nah ini. Oke, contoh ini adalah 3X kuadrat min 2XY tambah 2 ya, ditambah 6Y kuadrat min X kuadrat tambah 3 di aksen sama dengan 0. Oke. Nah, di sini adalah ini, ya, kalau mau lengkap boleh deh gini aja ya. Si ini adalah do si do X sama dengan M. Yang ini berarti do si do Y sama dengan N. Itu aja. Boleh pakai do si do Y, boleh pakai ya. Kemudian ya, maka dari sini ya, tentukan apakah persamaan tersebut eksak. Diuji berarti MY ya sama dengan apa? Tentukan terhadap Y, yaitu adalah min 2X. Ternyata kalau N-nya juga tentukan terhadap X, itu adalah min 2X. Ya, sama, berarti sama dengan NX. Maka ini adalah eksak kalau begitu. Nah, gitu ya. Maka berikutnya adalah kita gunakan ini langsung. Ya, berarti do si do X sama dengan N, yaitu adalah ini. Hanya 3X kuadrat min 2XY plus 2. Ya, dan soalnya. Ya, oke. Nah, kemudian dari sini, ya, maka kita akan cari si X, Y. Ya, berarti di sini si X, Y sama dengan diintegralkan 3X kuadrat min 2XY
plus 2x. Ya, samain apa? Integral terhadap x, berarti ini adalah x pangkat 3 min x kuadrat y plus 2x plus bukan c tapi plus g y, fungsi y. Ini udah hampir selesai nih, kita mencari c, tapi c-nya ini masih belum sempurna, masih ada fungsi g y, berarti cari g-nya dari mana? Ya, dari selanjutnya yang ini. Nah, lebih enak ini kayaknya. Ya, biar jelas, panjang nggak apa ya, tapi jelas nih. Ya, bahwa del C dy sama dengan n. Apa sih del C dy? Del C dy tadi ini adalah kan si x, y. Ini maaf ya, saya kasih lagi ini. Berarti apa kemungkinan terhadap y? Semua terhadap y diturunkan. Ini kan seperti kosong tak habis. Ini tinggal min x kuadrat. Ini habis. Plus g y sama dengan apa? Nah, sama dengan, lihat apa n-nya? N itu adalah 6y kuadrat. 6y kuadrat min x kuadrat per 3. Min x kuadrat. Ya, berarti kan otomatis g-nya adalah, maka gy sama dengan x kuadrat bersama nih x kuadratnya. Berarti tinggal 6y kuadrat ditambah 3. Ada yang salahnya? Ini salahnya kurang, maaf ya. Nah, sudah ya. Ini turunkan terhadap y. Nah, berarti g aksen b sekian. Berarti gy-nya, berarti tinggal diintegralkan terhadap y. 6y kuadrat tambah 3 tambah d y sama dengan 2y pangkat 3 gitu kan ya, tambah 3y plus c, konstanta ini adalah g. Ya, maka ya jadi diperoleh ya dari berapa nih angkanya? Dari i aja deh, i. Ya, ya, si x, y sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat y plus 2x plus g-nya ini semua 2y pangkat 3 plus 3y plus c1. Ya, sedangkan ini adalah c sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat y plus 2x plus 2y pangkat 3 plus 3y plus c1. Atau ya, maka solusi implisitnya diperoleh x pangkat 3 min x kuadrat y tambah 2x tambah 2y pangkat 3 plus 3y sama dengan konstanta C0 misalkan, gitu kira-kira. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Semakin jelas, semakin lancar, atau ada yang mau tanya lagi? Sebelum silakan. Ya, silakan ya Resen, langsung saja. Izin bertanya Pak, untuk yang nilai dari C itu, yang C sama dengan X pangkat 3 min X pangkat 2Y sampai sekian, itu nilai C-nya itu diambil dari hasil yang sudah diperoleh dari GY, bukan Pak? Yang sebelah kiri ini maksudnya? Ya, yang C itu. Itu diperoleh dari GY sebelumnya atau dari mana ya Pak? Dari sini. Dari ini secara umum. Nah, ini sudah kita buktikan gitu ya ke bawah, sehingga diperoleh bahwa C ini ya itu pasti sama dengan C.
Ini enggak yang tadi sebelumnya. Gitu. Ya, jadi bentuk ini nih, bentuk ini. Ya, bentuk ini, ya kan? Bentukannya adalah M. Ini adalah N, gitu kan ya. M tambah N, DY, DX, itu kan ini bentuknya. Jadi bentuk dari ini. Bentuk eksak. M plus N, DY, DX. Gitu kan ya. Nah, dari sini, ya, ternyata kalau kita selesaikan, ini menjadi seperti ini dipersimpel. Sama seperti sebelumnya, dirapatkan, apa sih bahasanya? Dipersingkat gitu ya. Kalau ini kita turunkan terhadap X, hasil adalah ini kan. Gitu. D, si X, Y, DX, itu sama dengan 0. Berarti apa hasilnya? Konstanta, kan gitu. Nah, mungkin ini katanya. Ya, maka si itu selalu konstanta. Untuk kasus, kalau dia bentuknya adalah bentuk eksak. Begitu. Maka, si sama dengan C ini diperoleh dari ini. Kabel bintang dengan bintang 2 tadi. Ya, ini dari sini. Dari 1, 2. Begitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Ada yang mau tanya? Ya, kok ya? Oke. Oke, pekan depan ya kita akan coba lanjutkan. Ada kemungkinan saya akan memberikan sedikit tes kalau kita situasinya ya terhadap apa yang sudah kita diskusikan, terutama berbagai terpisah, kemudian apa kemarin atau integrasi ya, dan yang sekarang eksak gitu. Kita akan lihat. Ya, ini bukan kuis ya, tapi kemungkinan saya akan berikan kalau saya sudah lihat gitu ya, saya akan berikan contohnya. Ya, silakan tolong dipelajari kembali ya sebelum saya laksanakan poster insya Allah di pekan depan. Ya, bukunya ini saya ambil dari Boys di Prima dan sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu silakan dipelajari, contohnya banyak, sangat jelas, dan ada exercise-nya juga cukup banyak. Kita akan coba-coba sendiri. Seperti saya belum bisa memberikan soalnya latihan mandiri, nanti dulu waktunya nanti apakah latihan mandiri atau latihan kelompok, kita akan lihat nanti ke depannya. Ya, baik, ini akan saya berikan ke Alvan, silakan Alvan sebarkan. Kemudian untuk pekan depan ini masih ada ya, masih berkaitan dengan metode ini sebenarnya. Ada review sedikit, proses dan melanjutkan. Itu adalah gimana kalau misalkan MY tidak sama dengan NX, apa yang terjadi? Nah, itu akan kita jadikan diskusi lanjutan untuk waktu depan, insyaallah. Ya, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, intinya kita cukupkan saja ya untuk siang hari ini. Kita sama baca hamdalah, berbicara dari saya sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk absennya gimana ya? Absen? Oh iya, absen yang hari sini aja. Hari semua enggak ya? Ada satu orang Pak yang tidak hadir, Ridiano izin. Ridiano, oke ya. Saya akan tuliskan di salam. Baik, nuhun ya, saya izin live ya. Siap, Pak. Ya, sama-sama.